Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Night Hunter. Rilis 2018 bercerita tentang pembunuh berantai yang berhasil membuat polisi satu kota kewalahan mengejarnya. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Di awal kisah di sebuah tempat terlihat seorang perempuan muda hanya menggunakan celana dalam berlarian di hutan meminta pertolongan. Di sisi lain terlihat sebuah truk pengangkut kayu melintas. Saat perempuan itu sampai di atas jembatan, seorang pria tak dikenal terlihat mengejarnya sob. Karena tidak ada jalan lain, akhirnya perempuan itu memilih untuk melompat dari atas jembatan. Scene berpindah di sebuah tempat. Pria ini adalah Walter. Dia berdiri menunggu putrinya keluar dari rumah mantan istrinya. Karena mendengar suara ribut, Walter masuk ke rumah tersebut dan mendapati mantan istrinya yang bernama Angie sedang marah terhadap putrinya, yaitu Faye. Faye tidak terima sang ibu membuka media sosialnya tanpa izin. Di sini awalnya Walter membela anaknya karena seharusnya Angie bilang terlebih dulu. Faye sudah besar, dia memiliki privasinya sendiri. Angie mengatakan bahwa Faye sudah mulai berhubungan dengan seorang laki-laki. Kalau tidak percaya, silahkan periksa sendiri. Akhirnya Walter mengajak anaknya membuka media sosialnya. Walter meminta Faye menunjukkan pria yang sering mengirim pesan padanya. Hanya dengan melihat profil pria tersebut, Walter langsung tahu kalau pria itu seorang penipu dan berhubungan dengannya bukan sesuatu yang baik. Faye sangat menghormati ayahnya, dia juga takut dan ya dia melakukan apa yang ayahnya minta. Di sebuah kedai, seorang pria parubaya bertemu dengan perempuan muda bernama Lara. Di sini pria ini memberikan sebuah HP ke Lara. Dia mengatakan HP tersebut untuk komunikasi rahasia. Setelah itu Lara dibawa ke sebuah kamar motel. Pria itu meminta Lara untuk melepas pakaiannya dan bercocok tanam. Namun tiba-tiba seorang pria muncul dan inilah yang terjadi sob. Saksi. Pria ini adalah Cooper. Ternyata Lara adalah anaknya dan mereka bekerja sama menjebak pria-pria hidung belang seperti ini sob. Walter datang ke sebuah gudang pembongkaran kayu. Diketahui bahwa Walter adalah pimpinan SWAT di bidang pembunuhan. Anak buahnya memberitahu bahwa saat pengemudi truk membongkar muatan, dia menemukan jasad seorang perempuan sekitar umur 30 tahunan. Setelah diperiksa tim forensik, ditemukan beberapa bekas luka di tubuhnya. Besar kemungkinan perempuan ini lompat dari atas jembatan bertepatan dengan truk yang melintas. Lalu Walter meminta anak buahnya memeriksa rute di sepanjang jembatan. Periksa juga CCTV di wilayah tersebut. Pria ini adalah atasan Walter yang bernama Harper. Dia memberitahu Walter bahwa perempuan itu adalah korban penculikan dan ruda paksa. Terdapat bekas tali di pergelangan kaki dan tangannya. Di tubuhnya juga ditemukan zat yang menandakan bahwa dia diberi vitamin dan beberapa alat kontrasepsi. Siapapun yang melakukannya membuat gendang telinga perempuan itu pecah hingga tuli. Harper bertanya, apakah kamu sudah mendapat gambaran tentang pelaku? Walter mengatakan belum. Yang pasti kasus ini adalah kasus ketertarikan yang terisolasi. Di sebuah ruangan, perempuan ini adalah Rachel. Dia terlihat sangat senang bertemu dengan Walter lagi. Diketahui bahwa mereka dulu adalah rekan setim, namun mulai saat ini Rachel pindah untuk memimpin bagian cyber. Rachel ini tahu kehidupan Walter sob. Dia mencoba bertanya bagaimana kabar Angie, namun terlihat Walter tidak mau membicarakannya. Walter meminta tim cyber mencari informasi tentang media sosial milik anaknya. Pria parubaya yang ada di motel sadar dan mendapati dirinya di borgol sob. Cooper meretas semua akun perbankan miliknya. Pria ini bertanya kenapa dirinya tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Cooper mengatakan dirinya mengebiri pria-pria sepertimu.
Cooper menemukan data di mana pria ini sudah banyak bertemu dengan gadis-gadis muda untuk diajak tidur bersama. Pria parubaya ini mengatakan dirinya tidak pernah memaksa siapapun. Dia juga membayar para gadis yang dia tiduri, namun Cooper nggak peduli sob. Cooper mengancam akan menyebarkan semua isi file ini ke internet jika pria ini melaporkannya ke polisi. Dan mulai saat ini, kamu tidak akan bisa lagi tidur bersama perempuan karena kamu sudah tidak memiliki senjata untuk meniduri para gadis. Walter mendatangi jembatan untuk memeriksa. Dari pemeriksaan yang ada, Walter menyimpulkan bahwa perempuan itu berlari dari tempat yang jauh karena telapak kakinya terlihat membeku. Kemungkinan dia dikejar pria yang menyekapnya hingga sampai di jembatan, hanya melompat satu-satunya jalan jika dia dikejar. Di sebuah rumah, Cooper memberikan sepasang anting ke Lara. Cooper mengatakan anting ini sudah dipasang alat pelacak. Kemanapun Lara pergi, Cooper bisa cepat melacak keberadaan Lara. Jadi Cooper ini menggunakan Lara untuk memancing predator seksual sob. Setelah mereka bertemu di kamar apartemen atau motel, Cooper akan datang melumpuhkan korbannya. Cooper juga akan memeras habis korbannya sampai dia mengebiri korban agar mereka tidak dapat melakukan tindak asusila lagi terhadap para wanita. Walter mendatangi ruangan cyber dan bertanya apakah data anaknya sudah ada. Mereka mengatakan dibawa oleh Rachel. Walter melihat seorang bayi di kantor, ternyata itu adalah anak Glass, anak buah Rachel. Dia membawa bayinya bekerja dan mengatakan bahwa istrinya tidak bisa merawatnya hari ini. Namun terlihat jelas Walter tidak suka melihatnya sob, karena dianggap tidak profesional dalam pekerjaan. Walter mengajak V ke rumah karena minggu ini adalah waktu di mana V menghabiskan waktu bersama ayahnya. Di ruang tamu, V melihat foto-foto kasus yang ayahnya tangani. Walter mengatakan itulah sebab Walter tidak mau V ada di sini terlalu lama. Karena V tidak akan betah berada di sini. Beberapa waktu kemudian, Lara berada di sebuah kedai menunggu mangsa berikutnya. Namun sudah lama menunggu, pria yang sudah janjian dengannya nggak muncul-muncul sob. Karena sudah bosan menunggu, Lara menelpon ayahnya dan mengatakan dirinya akan kembali. Saat keluar kedai, ternyata pria yang janjian dengannya menunggunya di sebuah mobil. Tak lama setelah itu, Cooper datang ke kedai bertanya ke waiters tentang gadis muda yang ada di sini. Waiters mengatakan dia baru saja pergi dengan pria menggunakan mobil. Mendengar hal ini, Cooper panik dan segera melacak keberadaan Lara. Di tengah jalan, Cooper tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil. Pria ini adalah Edel. Dia tiba-tiba keluar dan bertanya ke Cooper, apakah kamu baik-baik saja? Cooper meminta Edel untuk segera menyingkirkan mobilnya karena Cooper sedang mengejar seseorang. Namun Edel malah memanggil polisi untuk urusan ini sob. Dan akhirnya Cooper kehilangan Lara dan ditahan oleh polisi. Di kantor, tim cyber memeriksa laptop milik Cooper dan mendapati puluhan profil laki-laki hidung belang bahkan pedofil. Walter bertanya kenapa pria itu tidak asing baginya. Harper mengatakan bahwa dulu Cooper adalah seorang hakim. Dia menangani banyak kasus kriminal, terutama ruda paksa. Cooper mengundurkan diri menjadi hakim setelah istrinya dibunuh. Rachel menginterogasi Cooper dan memintanya menjelaskan perangkat yang ditemukan polisi di laptop Cooper. Di sini Cooper tidak mau menjelaskannya sob. Dia menegaskan bahwa saat ini ada seorang gadis yang sedang diculik dan Cooper sedang berusaha mengejarnya. Harper memberitahu Walter bahwa Cooper memasang pelacak pada perempuan yang dia kejar. Mendengar hal ini, Walter langsung masuk dan meminta Cooper memberitahukan cara kerjanya. Mereka segera melakukan pengejaran. Copy that. The tracker signal's low. Polisi sampai di sebuah rumah tengah hutan tidak jauh dari jembatan tempat perempuan tewas di awal film. Lalu pelan-pelan Walter menyusup ke rumah tersebut untuk mengetahui tempat apa sebenarnya ini.
Walter berhasil melumpuhkan seorang pria yang diduga pelaku. Dia juga menemukan banyak sekali ruangan yang dibuat khusus untuk mengurung para korban wanitanya. Walter juga berhasil menemukan Lara, anak Cooper. Salah satu korban selamat bernama Julie. Setelah diperiksa, gendang telinganya pecah dan terpaksa dia harus menggunakan alat bantu. Rachel mencoba berinteraksi padanya dan menanyakan informasi siapa yang mengurungnya di tempat tersebut. Saat Cooper menjemput Lara, Walter ingin menginterogasi mereka dan membicarakan masalah ini. Karena apa yang Cooper lakukan sangat berbahaya dan ilegal. Namun Lara malah mengatakan persetan dengan polisi. Selama ini apa yang polisi kerjakan? Bahkan yang menemukan penjahat itu adalah Lara dan ayahnya. Pria ini adalah Simon. Dialah terduga pelaku penculikan dan pembunuhan banyak gadis-gadis muda yang selama ini masih menjadi kasus yang misterius. Namun terlihat Simon ini nggak waras sob. Tingkahnya seperti anak kecil, bahkan saat Walter melumpuhkannya dia sedang menari-nari dan hanya menggunakan celana dalam saja. Rachel masuk dan mencoba menginterogasi Simon, tapi ya dia nggak dapat apa-apa sob. Karena Simon nggak nyambung diajak ngobrol, bahkan seperti tidak mendengar apa yang Rachel katakan. Beberapa waktu kemudian tim forensik menemukan sebuah masker khusus. Polisi menduga dengan alat inilah mereka membuat korban mengalami pecah gendang telinga. Mendapati hal ini, Walter benar-benar muak. Dia masuk dan marah sambil menunjukkan masker tersebut ke Simon. Melihat benda ini, Simon malah takut sob. Seolah-olah benda itu membuatnya merasa trauma yang mengerikan. Dan Rachel menangkap sinyal tersebut. Rachel membutuhkan waktu lebih lama untuk membuat profil seorang Simon. Karena Simon lebih mirip seperti korban, bukan pelaku. Dia mungkin hanya dikambing hitamkan. Di sekitar halaman rumah TKP, polisi banyak menemukan DNA yang tidak dikenali. Hal ini menunjukkan bahwa korban penculikan dan pembunuhan ini sudah sangat banyak. Mereka semua disiksa, dibuat tuli, dilecehkan, dan dibunuh dengan cara yang mengerikan. Di rumah sakit, terlihat Edel membaca koran. Dia melihat beberapa orang tua yang merasa anaknya hilang berdatangan untuk bertemu dengan korban yang selamat. Pria ini mencari anaknya yang bernama Sarah. Dia mengatakan putrinya hilang 4 tahun yang lalu. Namun Walter mengatakan bahwa Sarah belum ditemukan dan korban yang selamat bernama Julie. Lalu seorang pria masuk dan itu adalah ayah Julie. Melihat pemandangan ini, Walter sangat mengkhawatirkan putrinya sob. Dia tidak tahu bagaimana jadinya kalau putrinya yang menjadi korban. Saat kembali ke rumah, terlihat sudah ada makanan di meja makan. Ternyata V memasak untuk ayahnya, namun karena sang ayah pulang larut malam, dia makan sendiri dan tertidur di sofa. Walter merasa bersalah karena selama ini dia menyadari kurangnya perhatiannya untuk sang anak. Lara masuk ke sebuah kamar di mana dulu ini adalah kamarnya. Dia melihat foto ibunya dan mengingatkannya akan musibah yang menimpa ibunya sehingga ibunya harus meninggal dunia. Rachel memberitahu Walter bahwa Simon menatap dirinya sendiri di kaca selama 3 jam. Dia tidak mengatakan apapun dan tidak melakukan apapun. Di sini Rachel mengatakan bahwa dirinya kesulitan membuat profil Simon. Dia seperti mengalami gangguan mental dan sikapnya layaknya anak kecil. Jika memang dia pelakunya, mungkin ada sesuatu yang lain dalam dirinya. Walter mengatakan agar Rachel tidak menyerah, cari tahu siapa dia, apa motifnya karena banyak keluarga butuh kejelasan di luaran sana. Saat kembali ke rumah, anaknya sudah tidur lagi sob. Saat Walter akan pergi, V meminta ayahnya untuk menemaninya tidur. Lalu V bertanya bagaimana ayah saat seusianya. Walter memberitahu bahwa dulu dia sangat nakal, setiap hari bermain sepeda di pantai dan belum pulang hingga malam hari. Ibunya selalu marah setiap hari kepadanya. Saat V tidur, Walter menangis. Dia menyadari selama ini dirinya tidak pernah memberikan perhatian kepada anaknya. Saat polisi melakukan pemeriksaan di ruang bawah tanah rumah TKP, tiba-tiba asap muncul dari lubang dan hal ini membunuh semua polisi yang terjebak di ruangan tersebut.
Beberapa waktu kemudian Angie datang untuk menjemput Faye. Dia terkejut melihat rumah Walter sangat rapi sob. Sangat berbeda dengan terakhir kalinya dia datang ke sini. Saat Angie ingin pamit membawa Faye, Faye melarangnya karena ayahnya sedang tidur. Faye tidak mau mengganggu istirahatnya. Walter bangun, dia mendapati notifikasi di HP-nya yang membuatnya sangat terkejut. Harper mendatangi Simon dan benar-benar marah sob. Karena dia memasang perangkap di rumah itu yang membuat 6 polisi tewas. He rigged the basement! What? It's fucking cops! Fucking piece of shit! Di sini Rachel masih berusaha membujuk Simon agar Simon mau bicara. Namun ya karena dia memiliki kelainan mental perlu kesabaran ekstra untuk melakukan hal tersebut. Rachel menginterogasi Julie, namun selama Julie ditangkap dia tidak pernah melihat wajah pelaku. Pria yang menyekapnya juga bersikap normal, tidak berperilaku layaknya anak kecil. Para wartawan sudah ramai membicarakan kasus ini sob. Pelaku penculikan dan pembunuhan sadis baru-baru ini membunuh 6 polisi. Edel terlihat di lokasi namun belum diketahui pasti apa urusannya di sini dan apa hubungan Edel dengan semua ini. Setelah itu Rachel menginterogasi Simon lagi dengan cara yang berbeda sob. Anak buah Harper mendatanginya dan mengatakan bahwa wartawan sudah menunggu di luaran sana. Harper meminta anak buahnya untuk menyampaikan ke mereka bahwa saat ini tidak ada komentar. Rachel memberikan sebuah buku gambar dan beberapa krayon. Dari data yang ditemukan polisi, Simon hanya memiliki 1 rekening aktif dan ada beberapa ribu dolar di dalamnya. Rachel bertanya dari mana Simon mendapat uang tersebut. Simon mengatakan Sinterklas. Dia datang di malam hari saat dirinya tidur. Di momen ini Rachel sudah hampir kehilangan kesabaran sob. Karena dari awal dirinya menginterogasi Simon, Rachel tidak mendapatkan informasi apapun yang membantu. Lalu Rachel bertanya tentang ibu Simon. Simon mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal. Harper memberitahu Rachel bahwa Simon besok akan dibawa ke pengadilan untuk kasus ini. Di sini Rachel mencoba menjelaskan bahwa dirinya masih membutuhkan waktu tambahan untuk membuat profil Simon. Menurut dugaan Rachel, Simon memiliki kepribadian ganda. Mungkin memang dia pelakunya. Namun pembunuhan itu dilakukan oleh orang lain yang ada di tubuh Simon. Saat ini yang menguasai tubuh Simon adalah seorang anak kecil. Panjang lebar menjelaskan Harper nggak peduli sob. Masyarakat sudah menuntut dan butuh kejelasan. Simon akan dibawa ke pengadilan atas kasus ini. Rachel memberitahu Walter bahwa ini semua terasa sangat aneh. Walter mengatakan bahwa mungkin dia sedang mempermainkan kita. Setelah selesai bekerja, Glass dan temannya pulang bareng. Mereka berpisah di parkiran. Lalu tiba-tiba inilah yang terjadi sob. Satu persatu polisi yang menangani kasus ini tewas dengan cara yang tidak biasa. Harper meminta Walter untuk menangkap pelakunya. Dia bukan lagi menculik, namun meneror kita sebagai polisi. Karena penasaran, Walter mendatangi sel Simon. Dia mengeluarkan pistol dan menaruhnya di atas meja. Hal ini memberi kesempatan untuk Simon bertindak. Jika memang dia seorang penjahat, dia akan melakukan sesuatu dengan merebut pistol tersebut. Namun ternyata Simon tidak melakukan apapun dan benar-benar takut melihat Walter. Setelah itu, Walter memberitahu Harper dan Rachel bahwa bukan Simon pelakunya. Di sini Rachel mencoba menjelaskan teorinya. Rachel menduga bahwa Simon memiliki 2 kepribadian. Saat ini yang muncul adalah kepribadian seorang anak kecil. Sekeras apapun kita mencoba mencari informasi darinya, dia tidak akan tahu. Satu-satunya cara adalah memaksa Simon mengeluarkan kepribadian satunya yang mungkin melakukan semua rencana kejahatan ini. Rachel sudah mendapat berkas tentang ibunya, yaitu Amy. Dia bunuh diri di tahun 95 dengan cara gantung diri. Saat pulang bekerja, ibunya diculik dan diruda paksa lalu dibuang di sebuah danau. Beruntungnya, Amy selamat dan dia mengandung anak, yaitu Simon. Walter meminta alamat pabrik bekas tempat kerja Amy. Dia akan memeriksanya, siapa tahu ada petunjuk di tempat tersebut. Walter datang ke sebuah pabrik terbengkalai. Dulu Amy bekerja di tempat ini. Dan benar saja, Walter menemukan sebuah tempat yang diduga digunakan untuk tidur seseorang. Walter juga mendapati dinding bekas lemparan bola yang terbakar. Namun Walter belum paham ini semua tentang apa dan siapa yang ada di sini. Saat Walter akan kembali, dia mendapati ada sebuah bola golf di mobilnya.
Di sebuah kedai, Lara kembali melakukan aksinya sob. Mendekati pria hidung belang untuk diperas, namun Walter muncul dan bertanya di mana Cooper. Di sini Walter ini sudah tahu sob modus operandi Lara dan Cooper, namun dia membiarkannya. Walter menemui Cooper di sebuah perpustakaan. Walter bertanya pendapat Cooper tentang kasus yang sedang terjadi. Cooper mengatakan bahwa Simon tidak sendirian. Dia memiliki teman yang selalu membantunya melakukan aksinya. Polisi hanya perlu mencari orang tersebut, maka teror akan berhenti. Di sisi lain, Rachel dan Glass mendatangi rumah Lara. Dia sudah mendapat izin dari Cooper untuk mengakses komputer milik Cooper. Mereka meretas drive milik Simon untuk mencari latar belakangnya dengan komputer Cooper. Walter bertanya, kenapa kamu melakukan semua ini? Cooper menceritakan perasaannya saat menjadi hakim. Dulu Cooper ini adalah seorang hakim. Nah, selama menjadi hakim, dia mendapati kenyataan pahit di mana banyak terpidana ruda paksa, pelecehan seksual, dan pembunuhan lolos dari hukum. Dan sebagai hakim waktu itu, Cooper tidak bisa melakukan apapun. Dalam hati kecil Cooper, dia tidak rela membiarkan para penjahat seperti itu lolos dari hukum. Ada beberapa penjahat yang dijatuhi hukuman mati oleh Cooper. Namun ternyata itu bukan keputusan yang baik untuk keselamatan keluarganya. Istrinya tewas dibunuh oleh penjahat yang balas dendam kepadanya. Maka dari itu dia mengundurkan diri dari hakim dan memulai caranya sendiri memberantas para predator seksual yang berkeliaran di luar sana. Dia bekerja sama dengan anaknya untuk memancing para predator, menjebaknya, memerasnya, dan mengkebiri para predator tersebut. Cooper juga menegaskan bahwa predator seksual selalu mengulangi kejahatannya. Selama dia tidak ditangkap, maka kejahatan itu akan terus diulang. Rachel memberitahu Walter bahwa dirinya sudah meretas drive milik Simon. Terakhir kali diketahui bahwa Simon sedang berkirim pesan dengan akun bernama Hunter71. Tiba-tiba anak buah Walter memberitahu bahwa bahan peledak yang ada di mobil temannya sudah diidentifikasi dan bahan itu umumnya digunakan oleh militer. Segera Walter meminta melakukan pencarian data personel militer di negara bagian yang lahir tahun 71. Ditemukan data sekitar 8.000-an sob. Lalu Walter menyuruh anak buahnya memfilter spesialis bahan peledak yang tidak lagi beroperasi. Ditemukan 3 data namun hanya satu yang masih hidup, yaitu seorang pria bernama Lewis. Polisi segera menuju alamat Lewis untuk bertanya padanya kepada siapa dia menjual bahan peledak tersebut. Namun sambutan Lewis tidak ramah sob. Terjadi baku tembak di tempat tersebut. Walter berhasil melumpuhkan Lewis yang ada di kursi roda. Di sini Lewis ingin bunuh diri, namun Walter melarangnya. Walter hanya ingin bertanya kepada siapa Lewis menjual bahan peledak. Pria itu telah membunuh lebih dari 10 perempuan dengan cara yang sangat sadis dan membunuh beberapa polisi dengan bahan yang berasal dari Lewis. Namun di sini Lewis malah terkejut sob. Dia tidak pernah tahu kalau orang yang telah dia bantu telah melakukan banyak kejahatan. Yang dia tahu, polisi datang ke sini untuk menangkap Lewis karena Lewis menjual barang-barang itu secara ilegal. Walter bertanya apalagi barang-barang yang Lewis buat untuk pria itu. Lewis mengatakan sebuah alat pemblokir sinyal. Lewis tidak memberitahukan nama, lalu dia menembak dirinya sendiri sob. Di kantor polisi, Rachel sudah mulai muak menginterogasi Simon. Dia memiliki cara lain, yaitu membuka sedikit bajunya agar payudaranya terlihat. Dia ingin tahu bagaimana reaksi Simon. Lalu Rachel membuka borgol Simon dan mulai menanyainya dengan pertanyaan-pertanyaan godaan. Rachel tahu bukan Simon pelakunya, namun seseorang yang berbeda yang ada di tubuh Simon. Rachel terus memprovokasinya agar pria itu muncul. She loved me, she protected She didn't take you and love you. No one loved no one. You have nobody. No. Where's the other Simon? Where? Come on. What is it? You like No. the chain? No. Yes, you do. Don't do that. That bitch. Tell me what she did to me. Don't Tell me. Come on. be pleasure. I did a cat monkey. What did you do to her? They made. They told me. They told me. Oh! The voices in your to the other side. I do what I want. So you're
remember all the women? I remember that. Dan benar saja Simon berubah menjadi pribadi yang lebih galak. Dia mengaku dirinya lah yang membunuh semua wanita itu dan dia ingat semuanya. Saat Rachel bertanya siapa korban pertama, Simon malah menyerang Rachel. Untung saja ada petugas yang segera mengamankan Simon. Beberapa waktu kemudian seorang petugas membawa sebuah kardus. Di kardus itu tertulis paket untuk Rachel. Saat Glass kembali ke rumah, dia mendapati istrinya pingsan, lalu Glass segera pergi ke kamar anaknya dan ternyata anak bayinya hilang sob. Dia mendapat pesan dari penculik untuk melakukan sesuatu jika ingin bayinya selamat. Saat Rachel akan membuka paket, terdapat pesan bahwa paket itu berasal dari Walter. Namun Rachel tidak percaya karena selama ini Walter bukan tipe orang yang suka mengirim berkas dalam bentuk paket. Karena adanya teror ke pihak polisi, Rachel mengira itu adalah bom dan meminta semua polisi mengevakuasi tempat tersebut. Di lapangan Walter selesai dan pamit pulang ke rekan kerjanya. Dia melihat Harper ada di sana dan bertanya, apa yang kamu lakukan datang ke tempat ini? Harper mengatakan dirinya tidak bisa tidur. Tiba-tiba muncul pemberitahuan di radio ada ancaman bom yang berpusat di kantor polisi. Saat polisi berlarian menyelamatkan diri, si Glass ini malah masuk ke kantor polisi dan diam-diam membawa Simon pergi dari tempat itu sob. Saat sampai di depan kantor, Walter bertanya ke Rachel di mana Simon. Rachel mengatakan masih ada di selnya. Glass berhasil membawa Simon kabur tanpa ada yang menyadarinya. Walter menyadari bahwa itu adalah bom tipuan. Karena tidak mungkin Simon meledakkan dirinya sendiri. Walter berlari ke dalam dan benar saja dia mendapati Simon telah hilang. Lalu tim penjinak bom mendekati paket tersebut. Glass membawa Simon ke sebuah tempat. Simon sudah dijemput oleh seseorang menggunakan mobil van berwarna putih. Walter yakin itu bukan bom. Saat paket dibuka ternyata isinya bayi sob. Dan itu adalah anak Glass. Ternyata dia membawa kabur Simon untuk ditukar dengan nyawa bayinya dan Glass ditipu mentah-mentah. Karena bayinya tidak kenapa-napa. Melihat hal ini Walter menyadari bahwa keluarganya juga bisa dalam bahaya. Karena pelaku meneror semua polisi yang terlibat. Walter segera mendatangi rumah mantan istrinya dan pergi ke kamar V. Dia memeluk V dengan erat dan meminta maaf karena selama ini dirinya kurang perhatian ke V. Yang jelas di sini Walter benar-benar khawatir sob. V bertanya kenapa ayah terlihat begitu khawatir hingga malam-malam datang ke sini. Walter memberitahu bahwa pekerjaannya lah yang membuat semua ini makin sulit. Sebelum Walter bercerai, dia bertengkar dengan Angie tentang pekerjaan Walter. Angie khawatir pekerjaan itu akan membuat keluarganya dalam bahaya. Dan Angie tidak mau terjadi apa-apa dengan V. SWAT memang pekerjaan berbahaya, maka dari itu Walter pindah ke bagian pembunuhan. Awalnya lebih tenang. Namun kasus-kasus yang Walter tangani membawa dendam pribadi padanya dan keluarganya. Pada intinya Walter bercerai karena Walter sangat mengkhawatirkan V. Angie diam-diam mendengarkan cerita ini di balik dinding dan menangis sob. Rachel masih terus mencari jawaban apa hubungan semua ini dengan Simon. Siapa sebenarnya pelakunya? Karena jika memang Simon, artinya Simon bukan orang yang bodoh. Karena selama ini Simon bisa mengelabui polisi, bahkan tidak hanya satu kali namun berulang kali. Walter meminta Angie dan V untuk pergi ke rumah neneknya sementara waktu. Sampai Walter menyelesaikan kasus ini. Dia tidak mau ambil resiko yang membahayakan keluarganya dan beruntungnya Angie dan V ini mengerti posisi Walter sob. Beberapa waktu kemudian Rachel memberitahu Walter bahwa Amy memiliki kecenderungan bunuh diri. Setelah diruda paksa, dia pasti sudah menemui seorang psikiater. Dan kita bisa mencari rekaman wawancara tersebut. Tak perlu waktu lama Rachel menemukan berkas-berkas lama itu sob. Dalam rekaman wawancara tersebut, ternyata yang meruda paksa Amy adalah seseorang yang dia kenal. Amy juga membawa sebuah boneka beruang kecil di meja. Dia mengatakan boneka ini untuk calon anaknya yang masih ada di dalam kandungan. Di kantor, Harper membawa Cooper untuk membantu mengutarakan pendapatnya. Lalu Rachel menelpon dan mengatakan tidak ada petunjuk sama sekali tentang ayah Simon. Walter meminta Rachel mencari pemilik bangunan, kita bisa mulai dari sana. Mereka menemukan data bahwa MCG Industri didirikan oleh seorang pria bernama Edel.
baru-baru ini terlibat kecelakaan dengan Cooper. Mendapati hal ini, Cooper merasa masuk akal kenapa malam itu tiba-tiba Edel menabraknya saat Cooper mengejar Lara. Dia sengaja menabrak Cooper agar Simon bisa kabur, dan Cooper tidak bisa mengejar Lara. Diketahui bahwa saat ini Edel tinggal di sebuah kampus. Mendapati hal ini, Walter dan anak buahnya segera pergi menuju kampus untuk menangkap Edel. Mereka yakin Edel adalah ayah Simon. Jika ayahnya ditangkap, maka mereka akan tahu di mana keberadaan Simon. Saat sampai di ruangan Edel, ternyata Simon telah membunuh ayahnya dengan sebuah pisau. Dia melakukan hal ini karena ayahnya merebut boneka beruang kesayangannya. Lalu Simon terus-terusan mengatakan dirinya menginginkan boneka beruangnya sambil merengek. Dia merengek seperti anak kecil, lalu tiba-tiba berubah menjadi pria galak dan mengatakan berikan saja boneka itu kepadanya, agar dia tidak terus-terusan merengek seperti bayi. Bahkan Simon mengatakan Rachel adalah seorang jalang. Rachel tahu saat ini Simon dikuasai oleh kepribadiannya yang lain. Mendengar hal ini, Walter juga jadi percaya kalau Simon memang memiliki kepribadian ganda. Rachel memberikan boneka tersebut ke Simon, namun Rachel ingin Simon mengatakan semuanya pada polisi. Simon sepakat. Setelah itu Rachel menginterogasi Simon, dan Simon kali ini sangat berbeda dengan sebelumnya, sob. Rachel menunjukkan semua foto-foto korban satu persatu. Simon memvalidasi korban-korban yang sudah tewas. Di sisi lain, Cooper mengantar makanan ke kamar Lara, namun Lara menghilang, sob. Saat Cooper melacak keberadaan Lara, dia mendapati bahwa Lara terakhir kali bertemu dengan Simon sebelum menghilang. Cooper langsung tancap gas ke kantor polisi. Fucking house, what the Cooper memberitahu Walter bahwa Simon sudah masuk ke rumahnya membawa Lara. Namun di sini Walter bingung karena dari semalam Simon ada di tempat ini. Tidak mungkin dia yang menculik Lara. Di sini Cooper mengancam polisi agar segera menemukan Lara dalam keadaan tidak terluka sedikit pun. Jika tidak, maka Cooper akan melakukannya dengan caranya sendiri. Walter dan Rachel mendatangi sel. Terlihat Simon kencing sembarangan dan sel tersebut sangat bau. Mereka bertanya, di mana Lara? Simon mengatakan satu permintaan, dia ingin bicara di depan semua wartawan untuk sebuah permintaan maaf. Setelah itu Simon akan memberitahukan keberadaan korban terakhir, yaitu Lara. Setelah mereka mendiskusikan hal ini ke Harper, Harper tidak mau mengambil resiko kehilangan korban lagi. Akhirnya Harper mengabulkan permintaan Simon. Simon dibawa ke depan umum untuk permintaan maaf. Banyak orang bertanya keberadaan anaknya. Nah, di sini Simon ini ternyata tidak minta maaf, sob. Dia malah mengatakan bahwa polisi tidak becus bekerja karena selama ini polisi tidak pernah bisa menangkapnya. Yang akhirnya siaran pers tersebut ricuh dan gagal total. Lalu polisi membawa Simon ke gedung pengadilan untuk diadili. Harper menegaskan bahwa Simon akan mendapatkan hukuman mati untuk apa yang dia lakukan. Diam-diam Cooper mengikuti rombongan mobil polisi karena Cooper sendiri juga tidak percaya dan tidak bisa menyerahkan keselamatan putrinya pada polisi. Di tengah perjalanan, Rachel bertanya di mana Lara. Di sini Simon tidak memberitahukannya, sob. Dia malah mengatakan tentang mantan suami Rachel yang berselingkuh. Tentu hal ini membuat Rachel bingung bagaimana Simon tahu tentang masa lalunya. Di sisi lain, Cooper ini orangnya nggak sabar, sob. Dia memilih jalan lain di mana dia menabrak mobil polisi hingga terbalik. Mendapati hal ini, Walter segera tancap gas ke lokasi. Cooper mengeluarkan Simon dari mobil dan bertanya di mana Lara disembunyikan. Lalu tiba-tiba seorang pria berbaju polisi menembak Cooper dari belakang. my last. Tell me. Good boy. Rachel setengah sadar dan pandangannya sedikit kabur melihat kejadian ini. Ternyata Simon tidak memiliki kepribadian ganda, sob. Tapi dia kembar, yang satu idiot, yang satu psikopat. Yang idiot bernama Simon dan yang psikopat bernama Sul. Simon melihat Rachel di dalam mobil karena Rachel selalu baik padanya. Simon ingin membawanya. Beberapa waktu setelahnya Walter sampai ke lokasi dan mendapati semuanya sudah berantakan. Cooper tewas, Rachel menghilang. Salah satu polisi yang selamat memberitahu Walter bahwa Simon memiliki saudara kembar.
Dialah yang membunuh Cooper dan membawa Rachel. Dia juga mendengar percakapan Simon yang menyinggung tentang Winterbug. Mereka berdua datang ke sebuah danau yang membeku. Di kantor, Walter mengatakan bahwa mereka berdua bertukar tempat saat di sekolahan. Simon yang pertama datang ke sini adalah Simon yang idiot. Namun saat kita menangkap Simon di kampus adalah orang yang berbeda. Kita tidak pernah tahu kalau mereka kembar dan kita hanya menangkap salah satunya. Itulah kenapa selama Simon terkurung di sini kejahatannya masih berlanjut. Harper bertanya kemana mereka membawa Rachel dan Lara. Walter meminta anak buahnya melakukan pencarian dengan kata kunci Winterbug. Menurut laporan, Amy dibuang di sebuah danau. Namun lokasinya tidak pernah dicantumkan di laporan polisi. Walter meminta anak buahnya memutar ulang rekaman Amy. Setelah melihat sekilas, Walter mendapati Amy diam-diam menyembunyikan boneka beruang yang ada di meja. Walter ingat Lewis pernah membuat sebuah alat pemblokir sinyal. Lalu Walter mendatangi sel dan mengambil boneka tersebut. Ternyata benar di dalamnya terdapat sebuah alat pemblokir sinyal. Itulah kenapa pelacak Lara tidak berfungsi di kantor ini. Saat penangkapan Stuhl, dia bersikeras membawa boneka ini. Ternyata ini alasannya. Setelah Walter merusak alat tersebut, pelacak Lara kembali aktif. Dan mereka segera menuju lokasi di mana Simon berada. Mereka berdua menyeret Rachel dan Lara ke tengah danau es lalu menyiram mereka dengan bensin. Setelah itu Simon dan Stuhl melakukan sebuah permainan dan memang stres parah ini orang sob. The flashbang will pipe. Another one. Whoosh! Almost. One more. One more. Rachel! Rachel! Ah! Ah! My turn! Beruntungnya mereka berdua masih selamat dan polisi sudah sampai lokasi. Simon dan saudaranya buru-buru berlari pergi bersembunyi. Saat sampai di tepian, Lara meminta Rachel untuk menghubungi ayahnya karena dia pasti khawatir. Di sini Rachel berat mengatakannya. Namun Cooper telah tewas dibunuh oleh mereka berdua. Rachel dilumpuhkan oleh Stuhl dan Walter malah melihat Simon bermain salju menutupi mayat seorang polisi yang dia bunuh. Di detik-detik terakhir Stuhl akan membunuh Rachel, dia mendengar suara teriakan Simon. Ternyata Walter menyekapnya sob. Jadi Stuhl ini sangat menyayangi Simon. Walaupun dia sedikit gak waras, namun hanya dia satu-satunya orang yang Stuhl miliki. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada saudaranya. Walter memanfaatkan momen ini untuk menukar Simon dan Rachel. Anak buah Walter mencoba membelakangi Stuhl, namun dia kalah cepat menarik pelatuk. Setelah Rachel menjauh dari lokasi, Walter menyuruh Simon mendatangi saudaranya lalu peluk dia erat-erat. Karena Simon ini sangat takut pada Walter, dia melakukannya sob. Yes, I want. Yes. Come here. Come here. Get out. Walter tertembak di dadanya, namun karena Simon memeluk Stuhl erat-erat, mereka masuk ke danau es dan tewas membeku bersama. Scene maju beberapa waktu kemudian. Di akhir cerita, Walter datang ke rumah mantan istrinya untuk menjemput Faye. Faye melihat seorang perempuan di mobil ayahnya dan bertanya, apakah kamu menikah? Walter mengatakan benar. Akhirnya Walter menikahi Rachel sob, karena dialah yang menyelamatkan hidupnya. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Semoga terhibur dan sampai jumpa.